Soal yang pertama, jelaskan hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Jawabannya, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Yang kedua, mengajar adalah suatu kemampuan yang wajib dimiliki oleh para pengajar dan ilmu yang dipelajari untuk dapat menambah kemampuan dalam mengajar adalah menghadapi anak didik yang mereka semua memiliki kemampuan dan keinginan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai ditambah dengan kreativitas. Guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target. Soal nomor 2, jelaskan jenis-jenis dalam prinsip belajar. Yang pertama, belajar isyarat. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Yang kedua, belajar stimulus. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena adanya rangsangan dari luar. Yang ketiga, belajar rangkaian. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelum sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan seperti konsep merah putih. Yang keempat, belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat mengungkap makna yang bersifat verbal. Yang kelima, belajar membedakan. Belajar membedakan diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas. Mencoba membeda-bedakan hal-hal yang terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta. Yang keenam, belajar hukum atau aturan. Terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. Yang ketujuh, belajar konsep. Terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Kedelapan, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan, misalnya, mengapa harga bahan bakar minyak naik? Soal nomor 3, jelaskan pandangan teori behavioristik tentang guru, siswa, dan tujuan pendidikan. Pandangan guru sangat berperan memberikan stimulus kepada siswa, perubahan tingkah laku siswa. Pandangan siswa belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir, merupakan proses pembentukan yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu. Tujuan pandangan terhadap guru dan siswa dapat belajar teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan. Soal nomor 4, jelaskan kelebihan dan kekurangan dalam belajar teori behavioristik. Kelebihan belajar teori behavioristik dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan pengetahuan
yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontan, dan daya tahan. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Materi yang diberikan sangat detail dan membangun konsentrasi pikiran. Kekurangan pembelajaran peserta didik hanya terpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru. Kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Soal nomor 5, jelaskan pandangan teori. Soal nomor 5, jelaskan tahapan pembentukan pengetahuan menurut Piaget. 1. Tahapan sensorik motor adalah yang pertama dari 4 teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat, mendengar, dan tindakan motorik, atau menggapai dan menyentuh. Yang kedua, praoperasional adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Tahapan yang ketiga, operasional konkret. Pada tahapan ini, si anak cukup dewasa untuk mengungkapkan pikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan. Tahap yang keempat, tahap operasional formal, adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Yang keenam, soal jelaskan pandangan teori konstruktivisme tentang tujuan. Tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran guru dan siswa. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Nomor 7, dalam teori kognitif, jelaskan perbedaan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Sedangkan akomodasi adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema yang lama. Hal ini terjadi karena dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru. Soal nomor 8, jelaskan pandangan teori humanisme tentang guru, siswa, dan tujuan pendidik. 8. Jawaban nomor 8, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar ini dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.
Soal nomor 9, jelaskan perbedaan teori humanistik dan behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi visi biologis manusia. Soal nomor 10, jelaskan piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, piramida Maslow mencerminkan hierarki kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, kasih sayang, penghargaan, dan puncaknya adalah aktualisasi.